Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan channel saya Bunda Nathan. Kali ini saya mau mereview tentang tanaman obat. Tanaman yang pertama adalah daun pinahong atau pianhong. Tanaman obat yang ini tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi dengan mempunyai banyak khasiat dalam penyembuhan berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Tumbuhannya menjalar, berbatang lunak, berdaun tunggal, berbunga majemuk, berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah, mengembalikan daya tahan tubuh, dan juga untuk berbagai macam penyakit ringan lainnya seperti sakit mah, gagal ginjal juga bisa untuk menggunakan obat ini. Tanaman ini juga bisa meningkatkan daya tahan dan stamina tubuh. Cuaca yang sedang tidak menentu, agar tidak mudah sakit, Anda sebaiknya menjaga daya tahan dan stamina tubuh tetap maksimal. Daun pinahong dipercaya bisa meningkatkan daya tahan dan stamina tubuh. Anda cukup merebus 1 lembar daun pinahong dengan 2 gelas air sampai menyisakan setengah gelas. Anda minum air rebusan daun pinahong secara rutin 1 kali sehari. Bagi teman-teman yang lagi batuk, bisa juga memanfaatkan tanaman pinahong untuk meredakan batuk yang sedang dialami dengan cara merebus daun pinahong dan meminumnya secara rutin paling 2-3 kali sehari. Daun pinahong memang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, namun teman-teman sebaiknya tidak mengkonsumsi daun pinahong secara berlebih, sebab dengan mengkonsumsi daun pinahong berlebih dapat menyebabkan kepala pusing, sulit buang air kecil, jantung berdebar, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, mual, muntah, dan insomnia. Demikian manfaat dari tanaman pinahong dan juga cara penanamannya maupun risiko berlebih bila menggunakan daun pinahong secara berlebih juga tidak baik untuk kesehatan kita ya teman-teman.
Tanaman obat yang kedua yang kita sebut dengan lidah buaya atau aloe vera. Tanaman obat yang satu ini banyak sekali manfaatnya untuk mengatasi berbagai masalah pada kulit sejak ribuan tahun yang lalu. Cairan yang terdapat di dalam lidah buaya atau biasa disebut gel merupakan bagian yang paling sering diolah menjadi berbagai produk. Menurut penelitian, aloe vera dianggap sebagai salah satu tanaman yang paling aktif secara biologis karena memiliki lebih dari 75 senyawa aktif yang sangat baik untuk kulit. Maka dari itu tidak jarang kita melihat tanaman ini banyak digunakan dalam produk kecantikan karena memiliki sifat antivirus dan antibakteri. Aloe vera sangat efektif dalam mempercepat proses penyembuhan luka di kulit. Kandungan kalsium dan antioksidan yang ada pada aloe vera dapat mempercepat pembelahan sel-sel keratisonit, sel penghasil zat keratin di kulit, dan memperkuat jaringan kulit sehingga proses penyembuhan luka menjadi lebih cepat. Aloe vera mengandung vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup banyak, mulai dari vitamin A, C, dan E yang merupakan antioksidan. Hal ini tentunya sangat efektif untuk membantu kulit dalam melawan serangan radikal bebas yang disebabkan oleh paparan asap dan polusi udara. Aloe vera juga memiliki kandungan asam amino, enzim, dan mineral di dalamnya. Aloe vera dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan kulit. Kandungan nutrisinya dapat dengan cepat meresap ke dalam kulit sehingga bisa membuat kondisi kulit menjadi lebih sehat hanya dalam waktu singkat. Selain itu, aloe vera juga dapat melembabkan tanpa membuat kulit lebih berminyak sehingga dapat bermanfaat bagi pemilik kulit sensitif sekalipun. Itulah beberapa manfaat dari aloe vera yang bisa didapat untuk kesehatan kulit Anda. Setelah mengetahui berbagai manfaat dari aloe vera tersebut, tidak ada salahnya teman-teman menggunakan aloe vera untuk kulit Anda sehari-hari. Aloe vera juga bisa digunakan untuk kesehatan rambut. Hal ini karena lidah buaya dapat membantu menjaga kehitaman rambut, menguatkan akar rambut, menghilangkan ketombe, memberi kilau rambut, dan mencegah rambut rontok. Teman-teman juga bisa mencoba memanfaatkan lidah buaya ini dengan cara mengolah sendiri. Caranya yaitu dengan mengambil gel lidah buaya dan jadikan gel lidah buaya tersebut untuk masker rambut. Lidah buaya juga bisa digunakan untuk memberikan kesehatan bibir. Lidah buaya dapat membantu melembabkan, menghaluskan, membuat bibir berwarna merah alami. Gunakan gel lidah buaya dengan cara mengoleskannya setiap hari pada bibir. Lidah buaya juga bisa untuk mengatasi penuaan dini. Dengan munculnya garis-garis halus dan hilangnya kelenturan menjadi tanda-tanda penuaan dini. Teman-teman bisa mencegahnya dengan lidah buaya karena kandungan yang dimilikinya. Lidah buaya dapat meningkatkan produk kolagen yang dapat mencegah bertambahnya kerutan. Lidah buaya dapat membantu penyerapan vitamin dan mineral yang berguna untuk tubuh, sehingga penyerapan vitamin dan mineral sempurna dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan menangkal segala virus dan bakteri yang masuk. Teman-teman dapat menggunakan sebagai jus yang kita minum bila kondisi tidak fit. Ternyata lidah buaya mempunyai banyak khasiat dan kegunaan untuk tubuh kita ya teman-teman, sehingga kita bisa menggunakannya dan memanfaatkan lidah buaya yang ada di sekitar kita dengan bahan yang alami mudah kita dapat di sekitar rumah kita.
Tanaman yang ketiga adalah tanaman janda bolong atau yang sering disebut Monstera abigailii, Monstera adansonii. Tanaman ini masih sekeluarga dengan Monstera dan biasa berfungsi sebagai dekorasi di ruangan. Janda bolong memiliki daun lebar berlubang-lubang. Ia juga dikenal dengan nama sebutan keju Swiss dan tanaman 5 lubang. Tanaman ini tersebar luas di sebagian besar Amerika Selatan, Amerika Tengah. Selain itu, janda bolong juga dapat ditemukan di Hindia Barat, terutama dekat lembah sungai dataran rendah. Manfaat tumbuhan janda bolong yang pertama yaitu dapat memperbaiki kualitas udara. Jika diletakkan di dalam rumah, tanaman ini dapat menyerap berbagai zat dari udara, misalnya benzena, formaldehida, nitrogena, ekselena, dan amonia. Janda bolong juga dapat digunakan untuk menyegarkan mata yang lelah. Memandang tumbuhan setelah bekerja di depan layar komputer selama berjam-jam bisa menyegarkan mata kembali. Selain menyegarkan mata, tanaman janda bolong ini juga dapat menyerap kandungan bahan yang sering menyebabkan sakit kepala, pusing, iritasi mata, gangguan kimia, pernapasan, dan reaksi alergi. Salah satu kelebihan utama janda bolong adalah daunnya yang berbentuk unik. Meletakkan tanaman ini di sudut rumah bisa memberikan sentuhan elegan pada rumah. Demikian manfaat dari tanaman janda bolong yang ada di sekitar rumah kita ya teman-teman. Cara membudidayakannya sangat mudah dan sangat gampang, memerlukan udara dan suhu matahari yang cukup.
Selanjutnya adalah tanaman susur bebek, atau dalam bahasa Latinnya disebut sebagai Phytophthonium calcinum. Tanaman yang berasal dari Madagaskar ini terkenal dengan cara perkembangbiakan yang amat sangat mudah, yaitu melalui tunas daun, dan setiap daunnya tersebar ke tanah yang lembab mampu menumbuhkan tanaman baru dari indentasi pada bagian tepi daun. Cocor bebek diketahui memiliki kandungan yang sangat baik, diantaranya asam malat, magnesium malat, kalsium oksalat, asam funian, dan tanin. Tanaman ini juga dapat memberikan manfaat bagi tubuh kita, terutama untuk kesehatan ya teman-teman. Manfaat itu antara lain dapat digunakan untuk mengobati bronkial, batuk pilek, memar, bisul, sakit telinga, sakit kepala, keselio atau pembekakan, radang sendi, serta sebagai obat luka. Untuk mengobati luka, bisul atau gigitan serangga dengan cocor bebek, terlebih dahulu daun cocor bebek harus dihancurkan hingga halus. Setelah dirasa cukup, bisa langsung dioleskan ke area yang terinfeksi atau luka ataupun ada bisulnya. Bagi teman-teman yang mengalami sesak nafas, gagal ginjal, asma, batuk, dan flu, tanaman ini juga bisa bermanfaat untuk meringankan penyakit teman-teman dengan menggunakannya sebagai teh herbal. Bisa mengatasi masalah menstruasi, membersihkan kandung kemih, serta menurunkan tinggi kadar gula di dalam tubuh. Bila putra-putri Anda demam, cocor bebek juga bisa kita gunakan untuk menurunkan panas demam yang menyerang putra-putri teman-teman dengan cara cocor bebek ini dihaluskan, terus dioleskan pada dahi secara merata, karena efek dari cocor bebek ini memberikan efek dingin yang mampu menurunkan demam tubuh anak Anda. Teman-teman yang tertarik untuk menanam cocor bebek supaya bisa dimanfaatkan ketika membutuhkannya pun tidak akan kesulitan, karena perawatan pada tanaman ini tidak terlalu merepotkan ya teman-teman. Cukup melakukan penyiraman maksimal 2 kali dalam sehari, yakni pagi dan sore hari. Selain itu perlu juga melakukan pemupukan dan penyiangan sebanyak 2 minggu sekali dengan rutin. Untuk pupuk dapat menggunakan pupuk kandang atau kompos. Penyiangan ini berguna untuk nutrisi yang dibutuhkan cocor bebek dari pupuk tetap terjaga dan tidak direbut oleh tanaman pengganggu yang muncul. Selain mudah dalam hal perawatan, tanaman cocor bebek juga mudah ditemukan dimanapun dengan harga jual yang tidak terlalu mahal. Cocor bebek dijual dengan harga kisaran 15.000 hingga 20.000.
Demikian review tanaman obat dan tanaman hias yang ada di sekitar rumah kita dengan berbagai manfaat kegunaannya untuk kesehatan tubuh, kesehatan mata kita, karena memberikan efek yang menyegarkan penglihatan kita, menyegarkan pikiran kita ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur dengan video ini dan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ya teman-teman. Terima kasih.